petani. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berbanyak doa, jangan lupakan ibadahmu. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak, hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Imun, imun, imun. Yuk olahraga, istirahat yang cukup. Yuk gembira, hati senang. Yuk tidak panik, tentu makan bernutrisi. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini kembali kami bisa hadir bersama-sama di acara Saung Tani, Sarana dan Ruang Informasi Pertanian.
yang kami hadirkan hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, kami ingin menyapa Anda semua, Sobat RPC, yang sudah bergabung melalui RPC 88,6 FM, dimanapun berada, dan bisa menyimak siaran kami. Semoga kabar Anda sehat semuanya ya, baik, tidak kurang satu apapun, dan tetap bisa melaksanakan aktivitas dengan baik, sesuai yang Anda rencanakan, dan targetnya bisa tercapai. Kemudian Anda yang sudah bergabung bersama kami di live streaming YouTube kami, di RPC 886 FM, kemudian juga di FB dan IG Live Sobat RPC. Selamat bergabung semuanya dan selamat menyimak apa yang kami sajikan pada hari ini. Dan hari ini saya Regi Lestari bersama dengan saya Tia. Iya, dengan Tia akan mengajak Anda untuk menyimak lebih detail, lebih rinci mengenai PEPI. PEPI, ini kalau disebut PEPI kayaknya manja sekali gitu ya. Betul Ibu. Namanya PEPI, tapi ternyata tidak semanja tugasnya ya Mbak Tia. Betul sekali. Karena PEPI ini adalah kepanjangan dari Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Iya. Ini yang bikin agak sedikit sangar dan maco itu ada di engineeringnya. Engineeringnya, ya. betul. Asumsi kita kalau udah berkaitan dengan hal itu, pasti yang ada di sana itu kan yang cowok gitu ya? Cowok. Cowok banget gitu ya. Padahal ternyata isinya tidak hanya cowok saja yang ada di sana ya. Oke, kita akan berbicara tentang PEPI dalam akselerasi teknologi pertanian. Dan untuk berbincang bersama kita mengenai PEPI ini, sudah hadir bersama-sama dengan kita di seberang sana melalui virtual, ada Bapak Dr. Mardison STP MSI yang merupakan Direktur Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Kita langsung sapa dan ucapkan selamat bergabung ya Mbak Tia ya. Iya. Untuk Pak Mardison, selamat siang, selamat bergabung Pak. Selamat siang Mbak Regi, selamat siang Mbak Tia. Iya. Sehat kabarnya di sana ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, ini kawan-kawan dari PEPI juga sudah banyak yang bergabung melalui ruang Zoom kita. Selamat bergabung. Iya. Ini mendampingi Bapak nih semuanya nih Pak. Semangat ya Pak ya. Ada dosen-dosennya juga seperti saya lihat. Dosen-dosennya juga bergabung bersama kami. Aduh senangnya. Senang sekali. Selamat bergabung bersama kami dan kita akan ngobrol-ngobrol di sarana ruang dan informasi pertanian siang menjelang sore hari ini. Baik, Pak Mardison. Ya, ini siap. PEPI ini sarangnya milenial kayaknya ya Pak ya? Insya Allah sepertinya begitu. Memang mandat kita kan pertanian milenial sekarang. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita bicara soal PEPI pasti identik dengan milenial. Dan sepertinya kita lihat Pak Direkturnya juga nih milenial nih. Saya panggil Pak Direktur milenial aja ya Pak ya. Oke, baik. PEPI ini adalah bungsu di Kementerian Pertanian nih Pak ya. Oke, Pak Mardison bisa sampaikan nih Pak, sejak kapan sih PEPI ini sebetulnya lahir dan berdiri begitu dan ada menjadi bagian dari Kementerian Pertanian. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Regi, Mbak Tia. Yang menarik tadi itu loh pembukaan dari Mbak itu PEPI itu kesannya imut gitu ya, kesannya lembut gitu ya. Ini iya, betul.
menghindari, betul sekali, menghindari hal yang dalam tanda petik itu terkesan sangar ya, engineering gitu ya. Engineering, kalau orang udah bicara engineering, keteknikan, itu pasti tidak bisa terlepaskan dari matematik dan fisika tentunya. Betul sekali. Itu Nah, jadi pelajaran yang bagaimana, sangat saya takuti itu. makanya untuk menghindari itu kita namakan PP lah gitu. Jadi ya begitulah kondisinya. Engineering itu memang matematik dan fisika harus kuat. Bagaimana kita berbicara di tengah keilmuan pertanian, tetapi dari aspek permesinan dan engineeringnya, sehingga mau nggak mau matematik dan fisikanya itu merupakan syarat wajib di sini. Ada nilai tertentu matematik dan fisika yang memang kami persyaratkan wajib di sini. Selain itu, karena terbranding sangar tadi sebagai engineering itu, ada juga batasan-batasan fisik nanti untuk masuk ke PV itu, ya selain kesehatan, misalnya kayak tinggi badan dan segala macam itu ada. Nah, menyangkut pertanyaan tadi, PV itu berdiri tahun 2019. 2019 langsung berdiri, langsung menerima mahasiswa, kemudian langsung dilakukan groundbreaking pembangunan oleh Pak Menteri di zaman itu, Pak Amran. Nah, mulailah tahun 2019 itu, tepatnya bulan September lah, anak-anak sudah masuk ke kampus, Oktober kita lakukan groundbreaking dan running sampai sekarang. Ya, kadar Allah, bulan Maret 2020 langsung ada pandemi gitu. Itulah kondisinya. Namun PP itu menyikapi pandemi ya sejauh ini ya, kalau kami dibilang anak bungsu tadi, betul, anak bungsu dengan sarana yang masih terbatas, sarana masih kolaborasi sama Balai Besar Pengembangan Mekanisasi yang ada di sini. Akhirnya kita belajar daring. Kalau dibilang sarana kelas kami masih terbatas, alhamdulillah juga ada belajar daring. Jadi kita sama-sama juga dengan politeknik yang lain dan universitas lain membangun suatu sistem pembelajaran daring ini. Jadi kita menjadi tidak tertinggal jauh, ya sama-sama aja dengan yang lain. Yang lain baru mulai, kita juga baru mulai. Kira-kira demikian. Oke, jadi berdiri ini mulai 2019, Ya, langsung running sampai sekarang. Sampai sekarang. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Iya. Lokasi kampusnya di mana ini, Pak? Nah, kalau lokasi kampus jangan ditanya, luar biasa kampus PP di lokasinya. Kampus PP itu langsung berhadapan dengan ICA, International Convention Center yang ada di BSD. Itu di kawasan ekonomi khusus, di kawasan EduTown BSD. Jadi kalau di sini itu kampusnya bersebelahan dengan Prasetya Mulia University, Swiss German University, kemudian convention hall yang sangat besar di Indonesia, bahkan Pak Presiden pun sering mengadakan acara di situ. Kemudian di sini juga banyak mall, Sumarekon Mall, Ion Mall, sebelah-sebelahan sama kampus kita. Walaupun mahasiswa kalau lagi di kampus nggak boleh keluar kampus gitu kan. Ya, tapi paling nggak ya dekat lah, paling nggak bisa ngintip-ngintip lah. Ya, tempatnya luar biasa lah. Ya, kapan-kapan Mbak Regi sama Mbak Tia main lah ke sini. Iya, insya Allah, mudah-mudahan nanti ya. Ya. Oke, baik. Jadi lokasinya ini luar biasa ya, Mbak Tia ya. Luar biasa. Lokasi yang betul-betul dalam suasana yang hangat ya, gitu ya, Pak. Di kota yang berkembang ya. Kita itu begini loh, pengen buktikan kepada dunia dan anak-anak muda yang ada di Indonesia bahwa pertanian itu bukanlah sesuatu hal yang kotor-kotoran, harus desa-desaan gitu. Kita bisa berada di tengah kawasan ekonomi khusus, kampus kita itu di situ gitu loh. Ya, inilah yang dibilang milenial itu ya, anak-anak muda sekarang enggan bertani itu kan biasanya bertani identik dengan lumpur misalnya. Betul. Nah, ini sudah tidak zamannya bertani seperti itu. Kita bertani dengan pertanian modern lah, tentunya berbasis 4.0 tentunya. Oke, mudah-mudahan kehadiran PP ini bisa menghapus image pertanian seperti itu. Ya, Pak Mardison ya. Oke, baik. Ngomong-ngomong, kalau latar belakang pendirian PP, kira-kira apa? Jadi tentunya latar belakang berdirinya suatu perguruan tinggi itu didasari utamanya oleh kebutuhan pasar.
Karena tidak mungkin suatu perguruan tinggi itu berdiri atau dibangun tanpa ada kebutuhan pasar. Kemudian para pendahulu pendirinya telah melakukan analisis dengan kebutuhan seperti ini, seperti apa kita pemerintah menjawabnya. Tentu dalam hal itu demikian gitu. Jadi sebagaimana kita ketahui mulai dari 10-15 tahun belakangan ini bantuan pemerintah terhadap alat mesin pertanian sangat masif di seluruh Indonesia. Mulai dari alat pengolah tanah, traktor roda 4, traktor roda 2, ada rice transplanter baik yang tipe walking maupun riding transplanter, kemudian ada combine harvester dan seterusnya. Itu sangat masif bantuan pemerintah. Namun ya kita nggak bisa menutupi lah, kita evaluasi banyak di lapangan ditemukan belum termanfaatkan secara maksimal hal tersebut. Itu satu. Yang kedua, biasanya bantuan itu kalau ada tidak termanfaatkan secara maksimal itu bukan berarti secara teknis alat itu salah atau rusak. Namun kurangnya operator, kurangnya tenaga untuk menservis di lapangan, kurangnya lah SDM untuk pengelolaan itu di lapangan. Biasanya kendalanya di situ. Kemudian ada optimalisasi penggunaan dan segala macam lah. Nah, menjawab tantangan seperti itu, makanya kita pemerintah membangun politeknik yang khusus untuk membangun SDM di bidang itu, di bidang engineering pertanian, yang nantinya dia bisa mengoptimalkan alat-alat mesin pertanian kita yang ada di lapangan. Kira-kira demikian. Oke, baik. Memang pertanian sekarang ini kan diarahkan untuk segera bertransformasi begitu ya Pak ya? Ya, betul. Dari pertanian tradisional ke modern. Ya, salah satu cirinya adalah tadi mekanisasi pertanian. Ya. Nah, tentu ini menuntut SDM yang tidak hanya pandai dalam teknis menghitung pupuk, menghitung waktu panen, kemudian juga teknis-teknis pertanian lainnya, tapi juga mengoperasikan alat-alat mesin pertanian, kemudian juga mendorong SDM yang mampu menciptakan atau meng-create alat-alat mesin pertanian, kemudian juga tersedianya juga operator, mekanik, begitu ya. Nah, dalam transformasi ini, dalam tuntutan transformasi pembangunan pertanian ini, apa sekarang Pak yang sudah dipersiapkan oleh PEPI untuk menjawab ini? Ya, Politeknik Engineering Pertanian itu kan merupakan bagian dari pendidikan tinggi vokasi ya. Nah, ini ada kata-kata vokasi di sini. Kalau kata-kata vokasi itu bahwa lulusan kita itu memiliki kompetensi skill itu minimal 70%. Jadi tidak hanya knowledge yang kita isi, skillnya yang kita isi. Jadi hand creativity segala macam itu harus bagus. Jadi tidak hanya bisa berteori. Di layar bisa kita lihat misalnya banyak mahasiswa kami yang perempuan pun di sini itu bisa mengoperasikan alat mesin pertanian, baik traktor roda 2, roda 4, mereka sudah sangat mahir dalam mengoperasikan itu. Nah, kebetulan yang ada saya lihat ini mahasiswa yang tingkat 2 ini. Jadi waktu mereka tingkat 1 itu dari bulan September sampai Januari itu mereka sudah mengoperasikan mesin. Jadi mereka kuliah selesai jam 4 habis sholat asar. Nah, aktivitasnya sore-sore ya jalan-jalan, tapi bukan naik mobil, tapi naik traktor misalnya. Seperti begitu. Wow. Ya, memang begitu kondisinya. Nah, itu yang kita persiapkan. Selain itu tentu kemampuan dasar teori kita siapkan, tapi teorinya ke arah engineering. Kemudian kita punya sarana workshop di sini, kita punya bengkel, punya mesin bubut, mesin milling, segala macam. Jadi kita tidak hanya untuk operator, teknisi maintenance, tapi lebih ke arah kreator teknologi. Nah, namun di dalam transformasi ini ada tahapan yang harus kita lalui memang betul. Nah, ini driven terhadap kondisi negara kita. Bahwa sekarang sedang euforia dengan teknologi 4.0 misalnya. Betul, itu target kita bersama, dunia sudah mengarah semuanya ke sana. Tapi kita harus men-solve permasalahan alat mesin pertanian yang ada di Indonesia seperti apa. Existing di lapangan kita seperti apa. Kalau existing di lapangan kita mungkin dalam artian
alat mesin pertanian yang taruhlah belum otomatis misalnya seperti traktor roda 2 misalnya gitu, belum maksimal termanfaatkan, itu dulu yang kita garap. Namun kita juga sudah memikirkan teknologi yang berbasis robotik dan segala macam tentunya. Kira-kira transformasinya begitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa men-solve permasalahan existing di lapangan mungkin dalam waktu 4-5 tahun ke depan. Setelah itu kita baru mengikuti ke hal yang lebih lanjut lagi. Jadi dalam menggiring teknologi itu nggak bisa apa ya namanya itu sekonyong-konyong mendengar orang ini kita langsung latah ke sana. Namun kita nggak tata dulu. Kita harus ditata dulu apa yang sesuai untuk itu. Kira-kira demikian transformasinya. Ya, oke. Jadi segala sesuatu harus by proses itu ya, Pak ya? Harus by proses, namun prosesnya harus diakselerasi dengan cepat. Nggak bisa lambat-lambat dalam kondisi sekarang. Kalau bisa 2 tahun transformasinya selesai 2 tahun. Kalau bisa 3 tahun 3 tahun. Jangan lebih dari itu. Oke. Tetap proses, tetapi jangan lama-lama. Nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama. Ya, Oke. Pak Mardison, Ya. sebuah institusi atau organisasi pasti punya visi misi ya Pak. Ya. Kalau visi misi PEPI sendiri itu apa Pak? Nah ini kan kita kalau bicara visi misi sekarang kan kita semua aparat pemerintah itu kan kita menggunakan satu misi dan arahan Pak Presiden kita kan itu sudah jelas. Namun hal itu nanti kita turunkan ke UPT masing-masing tentu. Dalam hal ini kami DPP coba menurunkan ke arah kebijakan PEPI misalnya begitu. Yaitu kita itu ingin menghasilkan lulusan kita itu menjadi teknisi terampil, kemudian berintegritas. Ini penting, ini berintegritas ini penting. Karena banyak orang terampil tidak berintegritas. Nah, kita ingin alumni kita tuh nanti memiliki keterampilan yang baik terampil dalam operator dan segala macam, tapi berintegritas. Kemudian yang tidak kalah penting itu memiliki jiwa entrepreneur, serta berwawasan industri 4.0. Itu harapan kami. Jadi visi besar kita begitu, ingin menghasilkan lulusan yang terampil, kemudian berintegritas, memiliki jiwa entrepreneur dan berwawasan 4.0. Itu yang ingin kita dorong. Oke. Untuk mendorong visi dan misi itu bagaimana, Pak? Nah, itu kan visi itu kan merupakan harapan besar ya, untuk itu. Nah, jadi di dalam mewujudkan visi tadi, di situ ingin menjadikan teknisi terampil. Kalau ingin menjadikan tenaga teknis terampil, sehingga pekerjaannya di dalam kuliahnya jangan banyak teori, harus banyak praktek, harus banyak turun ke lapangan. Dah berhentilah bercerita-cerita dalam kelas itu sebentar aja. Lihat barangnya, action. Kalau kita bicara skill, itu nggak akan bisa di kelas. Nah, sebelum itu ada sesuatu hal yang harus kita persiapkan yang jauh lebih penting. Kalau kita ingin menciptakan siswa kita, alumni kita, menjadi teknisi yang terampil, sebelum dia terampil, tenaga pendidiknya harus terampil dulu. Dosen-dosennya harus terampil. Karena sudah jadi rahasia umum lah. Nggak mungkin orang nggak bisa berenang, ngajarin orang berenang. Dan berenang itu bukan dalam kelas, tapi di kolam renang. Nah, ini misi yang kami turunkan dari visi untuk menciptakan tenaga terampil seperti itu. Jadi sebelum mahasiswanya dibikin terampil, dosen-dosennya harus terampil dulu. Setelah dosennya terampil, baru dilakukan transformasi keterampilan itu kepada mahasiswanya. Selanjutnya, ada di sini integritas yang harus kita tanamkan ke mahasiswa kita. Baik secara karakter, akhlak, tingkah laku, kejujuran, itu sangat penting. Nah, di kita ada sistem pembinaan kemahasiswaan. Nah, kita itu kan sistem pendidikan boarding. Sistem pendidikan boarding itu mulai dari dia tidur sampai bangun lagi, sampai tidur lagi, itu kan di dalam kampus. Jadi anak-anak kalau di kita di PEPI itu, kalau kuliah offline itu, jam 4 pagi itu udah dibangunkan semua. Jam 4 pagi sudah dibangunkan, kemudian mereka siap-siap, kemudian sholat subuh berjamaah. Nah, selesai itu kemudian nanti olahraga pagi, sarapan pagi, kemudian baru langsung masuk ke kelas, kuliah, habis itu turun ke lapangan, habis itu siang istirahat, nanti sholat lagi, sampai sore, sampai apel malam, itu jam 8 malam, habis itu mereka belajar, jam 10 harus tidur semua.
Semua handphonenya disita kalau udah malam itu. Jadi nggak ada lagi main-main handphone malam-malam, istirahat benar gitu loh. Karena kita juga harus menjaga istirahat adik-adik mahasiswa itu jangan sampai ada yang sakit dan segala macam. Banyak keluhan di kami yang kami terima dari orang tuanya bahwa anak-anak ini kalau itu boleh main handphone aja kerjaannya. Nah, ini coba kami luruskan. Nah, nanti biasanya setiap Jumat itu ada kajian lah imtak seperti itu bagi yang Muslim, bagi yang Nasrani nanti atau beragama lain kita kerjasama dengan pembimbingan kerohanian yang lain. Nah, kemudian di visi kami satu lagi untuk menghasilkan suatu entrepreneur. Jadi bagaimana anak-anak ini kita dorong bisa berjiwa entrepreneur. Karena target dari Politeknik di Kementan ini termasuk PEPI adalah job creator. Kalau bisa kita menghasilkan 70% dari lulusan kita itu menjadi job creator, pengusaha muda milenial di bidang pertanian, termasuk alat mesin pertanian. Nah, entrepreneur ini nanti mulai dari semester 4, semester 5 itu seharusnya kalau mereka offline, dia udah kita coba bekali modal-modal untuk entrepreneur. Entrepreneur tidak hanya dongeng dan teori, mereka kita turunkan ke lapangan. Kapan perlu bikin sayur di sini, suruh jualan sayur ke luar sana. Jadi benar-benar tahu merasakan berapa sulitnya mencari uang Rp1.000 di situ. Itu tantangan entrepreneur yang harus dirasakan. Karena berentrepreneur itu nggak bisa teori, harus praktek, harus jadi pelaku di entrepreneur itu. Nggak bisa cerita kiri kanan. Nah, entrepreneur ini juga demikian. Kalau mahasiswanya kita dorong ke entrepreneur, sebelum mahasiswanya jadi seorang entrepreneur, kita jadi dosennya juga harus mampu entrepreneur. Paling nggak pernah lah berentrepreneur. Nah, selanjutnya nggak bisa dinafikan bahwa kita itu merupakan bagian dari masyarakat dunia. Bahwa arah teknologi sekarang itu ke arah 4.0. Mau tidak mau kita harus memfollow ini. Namun persentasenya bisa di bidang tertentu kita udah tinggi, bidang yang lain mungkin masih kita sesuaikan, sesuai dengan transformasi tadi. Nah, namun definisi dari 4.0 ini yang kita terapkan di sini adalah integrated precision farming. Jadi bukan robot misalnya autonomous traktor kemudian jalan sendiri, itu 4.0 itu belum. 4.0 itu adalah integrated suatu teknologi dengan teknologi yang lain. Di situ adanya big data, di situ adanya artificial intelligence dan seterusnya. Kira-kira seperti itu misi yang akan kami jalankan untuk mewujudkan visi tadi. Mudah-mudahan di tahun 2025 besok kita sudah menjadi lebih kuat lagi di bidang mekanisasi di Indonesia. Kira-kira demikian. Amin, insya Allah. Tapi yang menarik tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Direktur adalah untuk mewujudkan visi misi itu awalnya ya dari dosennya, begitu ya. Harus seperti itu juga. Apa yang disampaikan ke mahasiswa, mereka sudah harus duluan. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal itu nih, ternyata kita dapat bocoran nih. Direktur milenial kita juga ini sangat mumpuni dalam hal mesin-mesin pertanian nih, Pak Mardison. Oh gitu ya? Iya. Ini mudah-mudahan bocorannya nggak salah nih. Ini harus dikonfirmasi nih langsung ke Pak Mardison. Ini Bapak ini konon katanya adalah pemegang sertifikat hak paten beberapa alat mesin pertanian dan juga penerima royalti dari mesin-mesin pertanian yang Bapak ciptakan seperti itu. Nah, Bapak bisa cerita Pak mengenai hal ini? Ya, alhamdulillah lah itu rezeki namanya ya. Panjang ceritanya kalau masalah itu. Saya ditugaskan di Politeknik Engineering Pertanian ini tahun 2019, di mana waktu itu saya baru menyelesaikan pendidikan S3 saya di awal 2019 itu. Itu banyak saya kerjakan selama saya menjadi prekayasa di Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. Saya mulai dilantik jadi PNS itu di sana, di Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Serpong, satu kawasan dengan PEPI saat ini. Jadi di sanalah kami coba dulu mengembangkan beberapa teknologi mulai tahun 2000. Paten itu saya masuk PNS itu 2005 ya. Saya mulai PNS 2005. Saya berkesempatan waktu pertama kali mematenkan mesin itu di tahun 2007. Yaitu alat untuk membuat jus buah-buahan berbiji. Seperti jus manggis. Jadi bagaimana supaya bijinya tidak pecah. Nah, saat itu tahun 2007 saya mematenkan itu.
Kemudian alhamdulillah patennya sudah keluar. Nah, tahun 2008 saya lanjut sekolah, 2010 pulang. Nah, itu 2010 itu baru kita melakukan penelitian-penelitian tentang ya mungkin Mbak juga dengar mesin kayak mesin tanam ya, Jarwo transplanter yang kita kembangkan di Indonesia. Ya. Saya bagian dari tim itu untuk melakukan perekayasannya. Alhamdulillah itu kita patenkan sampai 2 kali dipatenkan dan itu udah ada royaltinya. Kemudian waktu itu ada isu juga tingginya losis panen sehingga kita kembangkan combine harvester untuk Indonesia, baik yang combine maupun mini combine waktu itu. Dan alhamdulillah itu kita patenkan juga di Balai Besar Mekanisasi waktu itu. Dan saat sekarang ya karena itu berlakunya 15 tahun kalau nggak salah saya ya. Jadi setiap ada penjualan dalam tahunannya ya dapat royalti dari situ gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Dan banyak aktivitas menjadi advice engineer di perusahaan-perusahaan swasta. Dan saya ingin adik-adik mahasiswa kita juga kita arahkan nanti seperti itu. Bahwa menjadi engineer di bidang mesin pertanian itu sangat prospektif dan sangat enak dan mengasihkan ternyata. Kira-kira begitu. Luar biasa Mbak Tia. Tapi memang Pak Menteri ini nggak akan salah menempatkan begitu ya. Jadi mahasiswanya nggak usah jauh-jauh nyari contoh. Iya. Direkturnya sendiri sudah sebagai menjadi role model ya. Model gitu ya di kampusnya. Oke. Baik. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di sarana ruang dan informasi pertanian sore hari ini, kita jeda sejenak ya Pak Mardison untuk menyimak persembahan berikut ini. Untuk Sobat RPC dimanapun Anda berada, tetap bergabung bersama kami. Jangan kemana-mana, kita masih berbincang bersama Direktur Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, Kementerian Pertanian, Bapak Dr. Mardison, STP, MSI. Marilah kita semua menanam padi di sawah kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo, ayo bersama bangun pertanian kita. Ayo, melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di kota tani. Ayo bersama bangun pertanian kita. Ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di kota tani. Satukan langkah di kota tani. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berbanyak doa, jangan lupakan ibadahmu. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak, hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Imun. Yuk olahraga, istirahat yang cukup. Yuk
Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Oke, Sobat Tani, masih bersama Sarana dan Ruang Informasi Pertanian, Radio Pertanian Ciawi 88,6 FM. Kita masih berbincang bersama Direktur Milenial kita, Bapak Dr. Mardison STP MSI, yang merupakan Direktur Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Ya, kita sapa dulu teman-teman kita yang sudah bergabung di live streaming YouTube. Ini rata-rata semuanya memberikan semangat dan acungan jempol untuk Pepi. Ini Mbak Tia, bisa dibaca satu persatu nih siapa saja mereka? Ada Afif Baharsyah. Pepi mantap. Mantap. Kemudian ada Muhammad Habib Hussein TMP. Hadir katanya. Hadir, absen ya. Kemudian ini Sudaryatni Jakpus juga hadir. Ini Pak, Bu Eni ini adalah penyuluh. Oh, Ibu Eni. Penyuluh ya, di Dinas Jakpus Pertanian. Oh ya. DKI Jakarta. Kemudian ada Wahyudi TAP hadir katanya. Hadir, oke. Kemudian ada Ahmad Huri. Kemudian ada Alvin Milandi, Pepi terbaik katanya. Sip. Kemudian ada Maulida Rahmasinta, Pepi kampus kebanggaan. Oke, harus bangga sama kampusnya. Ada Ahmad Huri, Pepi mantap. Mantap. Kemudian ada Fitriani Syawalia, Pepi kampus terbaik. Sip. Dibacakan semua nih Bu, banyak sekali ya. Oke. Nanti dibacakan lagi. Nanti menyusul ya. Kita kembali lagi ke Pak Mardison ini. Ya. Untuk kita bertanya. Tadi kan Pak Mardison ini sudah menciptakan, mengcreate alat-alat mesin pertanian. Sudah dapat hak paten, sudah dapat pula royaltinya setiap penjualan dari unit Alsintan tersebut. Nah, dalam menciptakan alat mesin pertanian nih Pak, yang paling sulit dari sisi mananya ya Pak? Yang paling sulit itu biasanya kalau secara umum itu dari aspek manufakturnya. Manufakturnya itu kalau kita berbicara alat mesin pertanian itu pertama kita lihat dulu need analisisnya seperti apa, butuhnya pasar saat itu seperti apa. Setelah kita lihat butuhnya pasar itu butuh teknologi A. Kemudian tentu kalau kita mau kompetitif di pasar, alat mesin pertanian itu harus memiliki daya saing secara kualitas dan harga tentunya. Nah sekarang bagaimana kita caranya teknologi manufaktur itu bisa menghasilkan produk yang kompetitif dengan produk yang sejenis di lapangan. Sehingga itu yang menentukannya adalah suatu proses dari manufaktur itu sendiri. Kita bisa lihat banyak barang-barang yang kita ada di dekat kita, namun kalau kita lihat itu kalau kita bikin satu atau dua itu tentu sangat mahal harganya. Namun kalau itu dibikin dengan cetakan misalnya atau dengan molding dan segala macam, itu kita akan bisa reduce cost di situ. Nah, ini juga kita harus bisa mengestimasi kebutuhan pasar. Berapa pasar itu dibutuhkan? Karena cetakan itu tidak murah.
sangat mahal cetakan itu. Oke. Kalau cetakan suatu mesin itu, misalnya kita bisa mengestimasi 1 juta produk yang harus kita create, kalau harga cetakannya saja misalnya harganya taruhlah 1 miliar gitu, itu berarti kan kita hanya menjatuhkan harga cetakan ke produknya menjadi Rp1.000 per produk. Nah, tapi kalau kita cuma bisa mengestimasi pasar cuma 100 buah, ya 1 miliar itu dibagi 100 buah gitu loh. Sehingga harga mall akan tinggi, sehingga harga produk akan tinggi. Jadi kita harus bisa mengkalkulasi secara ekonomi, tidak hanya secara teknis. Sehingga produk yang kita hasilkan itu bisa kompetitif di pasar. Nah, filosofi ini juga kita coba terapkan di PEPI gitu. Jadi produk kita sekarang bukan barang, bukan teknologi saja tentunya kan. Produk kita adalah sumber daya manusia. Kalau kita harus meluluskan PEPI di tahun 2022 sebagai alumni pertama, kita harus bisa memantau sekarang ngintip-ngintip tuh. 2022 tuh kebutuhan pasar tuh apa? Terhadap SDM tentunya. Nah, kita harus siapkan SDM kita yang mumpuni di bidang itu di saat itu. Di bidang itu dan di waktu yang tepat. Sehingga jangan sampai kita di Politeknik ini menghasilkan pengangguran. Jadi semua alumni kita targetkan maksimal waktu tunggunya ya jangan lebih dari 3 bulan setelah lulus itu harus sudah kerja. Langsung Baik bekerja ya. menjadi job creator maupun menjadi job seeker gitu. Nah, itu yang kita dorong. Nah, ini filosofi di dalam kayak gini itu adalah perhitungan-perhitungan entrepreneur biasanya. Nah, jadi bagaimana kita meluncing misalnya kayak tadi merancang teknologi. Nggak bisa kita rancang teknologi semau kita tapi pasar nggak butuh. Oke. Itu tidak gayung bersambut lah istilahnya gitu kan. Nah, pasar butuh apa, kita bikin apa. Begitu juga dengan mahasiswa. Mahasiswa bisa aja hari ini kita ciptakan, dia punya kompetensi 4.0 tentang sensor-sensoran misalnya semuanya, tentang robot-robotan. Tapi apakah dunia kerja di tahun 2022 membutuhkan itu? Kalau sudah membutuhkan itu, oke, kita supply itu. Tapi kalau belum membutuhkan itu, kita sesuaikan dengan kebutuhan di 2022 itu seperti apa. Kira-kira seperti itu filosofi yang ingin kita deliver ke mahasiswa kita. Oke. Terus kalau melihat kondisi topografi wilayah pertanian Indonesia, alat mesin pertanian seperti apa yang dibutuhkan nih Pak? Kalau mengutip sedikit tadi yang Bapak sampaikan bahwa yang kita ciptakan itu kan harus dibutuhkan pasar begitu. Ya, kalau dilihat topografi Indonesia itu malah memiliki uniqueness yang sangat luar biasa. Karena uniqueness itu merupakan suatu potensi dan peluang seharusnya. Jadi kita melihat kondisi topografi kita yang secara keseluruhan lebih luas lautan daripada daratannya, kemudian daratannya pun tidak ada sawah yang luas-luas bentuknya, relatif banyak ukurannya yang terbatas sawah-sawahnya, kadang-kadang ada yang terasering dan segala macam. Itu suatu tantangan tersendiri bagi kita. Dan ini suatu peluang yang sangat bagus bagi kita untuk menahan laju impor produk mesin pertanian tentunya. Karena rata-rata produk-produk impor itu didesain untuk lahan hamparan luas biasanya. Nah, dengan kondisi ini, ini kesempatan bagi kita. Salah satu uniqueness spesifik lokasi mesin yang harus kita terapkan di Indonesia. Dan ini dua mesin yang saya patenkan itu adalah paten spesifik lokasi sebenarnya. Bahwa ada combine harvester. Ceritanya begini, combine harvester itu kan lihat tuh besar sekali ya. Besar dan berat combine harvester itu. Kemudian harus masuk ke dalam sawah. Lihatnya repot banget gitu ya. Sawah di kita beda dengan sawah yang di negara-negara lain gitu loh, yang mungkin sawahnya agak keras, konturnya rata dan segala macam. Nah, disinilah adanya nanti sawah kita kan lumpurnya agak dalam gitu ya. Kadang-kadang musim panennya itu kan agak basah, sehingga tanah ini kan lembek jadinya kan. Sehingga combine itu kalau masuk akan tenggelam combine itu. Bagaimana caranya supaya nggak tenggelam? Nah, sehingga apa? Ground pressure-nya itu harus rendah. Jadi daya tangga tanah harus lebih tinggi daripada daya tekan si traktor ini. Nah, disinilah bermainnya ilmu matematik dan fisika, hukum Pascal dan segala macam. Di sini ada rumus fisika yang mungkin kita semua kenal, P sama dengan F per A. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang. So, dengan rumus yang kayak gini, gimana caranya? Berarti gayanya ya segitu, bebannya ya segitu, tekanan tanah ya segini. Apa yang harus kita lakukan? A-nya diperluas. Sehingga P sama dengan F per A. Kalau A-nya luas, nanti P-nya kecil.
Nah, itu kan makanya di PP itu saya sangat menekankan fisika dan matematikmu harus lincah pikirannya. Kalau enggak, bagaimana men-solve? Dengan satu rumus itu aja di-solve. Sehingga apa? Kalau telapaknya harus besar, otomatis track-nya harus diperlebar. Dengan memperlebar track aja, kita bisa mengeluarkan 2 paten untuk itu. Itu dengan satu rumus fisika loh dipakai. Nah, jadi kalau kita mungkin dulunya di SMA dan segala macam atau di SMK itu belajar fisika, ya udah ketatalan aja rumus P sama dengan F per A. Untuk apa gunanya kita juga nggak tahu. Nah, di politeknik vokasi ini gunanya hal kayak gitu harus tahu kita. Applied di lapangannya itu kayak apa. Itu salah satunya yang kami lakukan di tahun 2012 di Balai Besar Pengembangan Mekanisasi saat itu. Nah, kemudian ada tuntutan lagi. Oh, ternyata lahan kita kecil-kecil. Ada yang lebih kecil lagi combine-nya. Namun sama kasusnya, kayak gitu juga. Ada juga bilang, oh tracknya tuh kalau kayak gini nggak bisa. Ya kita ganti tracknya, kita lebarkan. Sehingga ground pressure-nya bisa rendah. Jadi mesin combine itu, walaupun kita panen di musim hujan, sawah itu becek, bahkan air pun ada. Saat dia beroperasi itu mesin itu nggak tenggelam di dalam sawah. Nah, ini adalah salah satu uniqueness kita yang mungkin orang-orang luar sana enggak paham kondisi lahan sawah kita. Ini merupakan satu kekayaan bagi kita yang membuat kita lebih kreatif menciptakan teknologi spesifik lokasi. Di Sumatera beda, nanti seperti di FE, di Food Estate Kalimantan Tengah, karena daerahnya gambut, itu karakter mesinnya beda lagi. Di Jawa beda lagi. Nah, sesuai kondisi itu. Nah, ini sebenarnya peluang bagi kita. Kondisi negara kita yang seperti ini sangat strategis bagi kita untuk mengembangkan alat mesin pertanian produk dalam negeri gitu. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa. Luar Semangat biasa. ya mahasiswa PP semuanya ya. Kita punya topografi wilayah Luar yang biasa. sangat menguntungkan ya untuk para pencipta alat mesin pertanian nantinya. Iya. Bapak, terkait meng-create mesin, apakah masuk program studi? Dan kalau boleh tahu, program studi apa saja yang ditawarkan oleh PEPI? Untuk tahap awal ini dari 2019 kita membuka 3 program studi. Pertama, teknologi mekanisasi pertanian. Yang kedua, teknologi pengolahan hasil pertanian. Yang ketiga, teknologi tata air pertanian. Sebenarnya 3 program studi ini sudah mengcover semua proses pertanian dari hulu sampai ke hilir. Dengan 3 program studi ini sebenarnya sudah mengcover dari proses pertanian itu sendiri, mulai dari land preparation, pengolahan tanah segala macam, dan semua aktivitas on farm. Kemudian off farm-nya juga, di THP juga ada teknologi pengolahan hasil. Kemudian di TAP-nya ke arah pemeliharaan tanaman. Itu sebenarnya dengan 3 jurusan ini sebenarnya sudah sangat cukup untuk kita berbicara tentang mekanisasi pertanian secara utuh dari hulu sampai ke hilir. Nah, itu 3 jurusan yang kita tawarkan saat ini. Nah, kalau dibilang meng-create suatu teknologi, di setiap bagian, di setiap prodi, di setiap bidang, itu bisa mengkreasikan teknologi. Nah, misal di on-farm gitu misalnya, kalau ada suatu traktor yang tidak bisa optimal di suatu daerah, dia bisa melakukan kreasi teknologi melalui reverse engineering. Apa permasalahan yang ada di lapangan? Apakah lahannya sempit, apakah terasering, itu bisa dikembangkan. Begitu juga di THP dan TAP. Nah, TAP ini sebenarnya lebih menantang kita ke arah hortikultura. Ke arah hortikultura, bagaimana rumah tanam terkendali yang akan kita kembangkan, dan saya ini kebetulan Kaprodi TAP ini juga ada, yang sering saya challenge itu adalah microclimate modification. Bagaimana kita menciptakan rumah tanam terkendali bisa menghasilkan buah-buahan yang bisa dipanen tidak pada musimnya gitu. Jadi misal durian biasanya musimnya Desember, bagaimana kita menciptakan durian dengan mengkondisikan lingkungan tumbuhnya bisa kita panen di bulan Juni misalnya, atau di bulan Mei misalnya. Kita lihat flashback ke belakang. Tentu kita harus banyak belajar juga dari aspek permesinan bisa kita kondisikan, namun kita bertanya kepada para ahli agronomi tentunya. Apa sih syarat tanaman itu tumbuh? Apakah intensitas udaranya, apakah kelembaban, dan lain-lain. Nah, tentu kita harus belajar. Namun, mungkin tidak semua tanaman bisa seperti itu. Kita coba cari peluang seperti itu. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, akan sangat bagus lagi terobosan yang kita lakukan di PP ke depannya dalam teknologi tata air pertanian itu. Baik, jadi
Ada 3 prodi ya. Ada 3 prodi. Bapak, terkait 3 prodi ini, apakah dari hasil-hasil penelitian yang mahasiswa lakukan sudah ada Pak yang tadi kan dikatakan bahwa untuk merancang teknologi itu harus mengkalkulasi ekonomi seperti ya. Apakah sudah ada Pak yang sudah istilahnya keluar gitu? Ya, karena baru berdiri PEPI itu tahun 2019 kan, sekarang baru semester 4 yang paling gedenya. Oh iya. Ya kan, jadi kita belum bisa. Namun itu kita Iya, dorong tapi- secara internal, dosen-dosennya dulu kita dorong. Oh, Jadi iya. sebenarnya alam sangat berpihak pada PEPI sepertinya gitu loh. Dengan kondisi daring seperti ini, kesempatan bagi kita juga untuk meningkatkan kapasitas dosen-dosen di sini gitu. Jadi dosen-dosen kita tingkatkan kapasitasnya, bagaimana melakukan penelitian internal. Namun kalau seandainya untuk entrepreneur, mata kuliah sangat memadai di sini. Kita ada mata kuliah ekonomi teknik, kewirausahaan dan segala macam. Jadi bagaimana kita menghitung kapasitas mesin, efisiensi mesin dan segala macam itu diajarkan di PEPI untuk semua prodi itu. Oke, baik. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin menyapa dulu di layar ada tampak Bapak Kemal Mahfud. Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Iya. Pak Kemal sekarang dosen di PEPI itu. Oh, di sana ya Pak ya. Oke, baik. Kalau tadi bicara prodi nih Pak, adakah kurikulum khusus yang diterapkan di PEPI ini? Nah, kalau bicara kurikulum, sebenarnya dari awal pendirian PEPI itu kita membangun kurikulum itu bersama-sama dengan pihak dunia usaha dan dunia industri. Sehingga link and match antara PEPI dengan industri itu sudah dibangun dari sebelum berdirinya PEPI. Jadi apa sih yang dibutuhkan sama swasta itu? Nah, teman-teman dari dunia industri dan dunia usaha ikut bergabung waktu itu membangun kurikulum PEPI itu bersama-sama. Nah, sehingga ini yang dibutuhkan. Nah, kita berharap nanti saat lulus itu benar-benar kebutuhan yang sudah disampaikan oleh teman-teman dunia industri, dunia usaha itu sangat klop dengan apa yang kita hasilkan gitu. Terutama kan pengguna tentu teman-teman dunia industri dan dunia usaha itu gitu. Nah, kurikulum kita bangun ke arah sana. Dan kurikulum yang kita bangun di PEPI itu mulai dari yang umum sampai yang sangat spesifik gitu loh. Tentunya kalau keahliannya nanti akan diambil dalam tugas akhirnya. Ini mahasiswa ini arahnya mau kemana? Kan kita arahkan ke arah sana. Ya. Oke, kalau saya mengutip pernah Kepala Badan menyampaikan bahwa ia berharap PEPI ke depan menjadi rujukan pembangunan PEPI di negara-negara Asia bahkan dunia. Katanya kami terus membangun network dengan dunia usaha dan industri begitu ya Pak ya. Nah, perusahaan mana saja nih ya Pak yang sudah berkolaborasi dengan PEPI sekarang ini? Ya, jadi mungkin ada sedikit bocoran ya. Mudah-mudahan itu jadi terlaksana. Saya dengar-dengar PEPI yang sekarang itu masih baru berjalan 2 tahun, namun alhamdulillah kita di Indonesia ini sepertinya ada rencana mau bangun 2 PEPI lagi kalau nggak salah saya ya. PEPI Kalimantan Tengah dan PEPI Papua kalau nggak salah saya. Jadi saya juga cukup kaget mendengar informasi itu yang sekarang aja belum infrastruktur, masih pembenahan lah kita kan, masih baru 2 tahun gitu kan. Namun karena melihat potensi ini cukup baik dan cukup strategis di Indonesia, sepertinya cukup direspon baik oleh pimpinan dan masyarakat kita gitu. Nah, seperti yang Pak Kabadan sampaikan itu bahwa menjadi rujukan PEPI di dunia, dan memang apa ya sampai saat sekarang itu memang untuk Indonesia kan Politeknik Engineering Pertanian ini kan satu-satunya gitu loh. Dan bahkan di luar negeri yang memang spesifik seperti ini juga masih belum ada gitu loh. Apalagi menegaskan ke vokasi itu gitu loh. Nah, kerjasama yang kami lakukan saat ini itu sudah mencakup banyak hal. Kita kerjasama tentu di semua Polbangtan saya rasa juga sama. Namun kami dalam 2 tahun terakhir itu sudah mulai melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian tentunya, kemudian dengan lembaga pendidikan yang sejenis, dan maupun yang agak spesifik. Kemudian kita kerjasama dengan dunia industri, dunia usaha juga, kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, masing-masing skema kerjasama ini mempunyai karakteristik masing-masing. Kerjasama dengan
lembaga penelitian yaitu untuk melakukan penelitian bersama, bantuan tenaga pengajar, dan advice segala macam. Kerjasama dengan lembaga penelitian, tentu kami saling tukar dosen segala macam. Salah satunya dengan Politeknik Manufaktur Bandung, karena bidang kami memang spesifik ke arah sana. Kemudian dengan dunia usaha, dunia industri, sudah sangat banyak yang sudah kita lakukan, baik dalam bentuk MOU tingkat Badan SDM, tingkat Pusdik, dan tingkat kita sendiri. Nah, kemudian kerjasama dengan pemerintah daerah untuk tempat PKL, pengabdian masyarakat, dan segala macam. Nah, yang sudah kita bekerja sama sekarang tentu dengan tetangga kami yang paling dekat, alumni saya kantor di situ dengan Balai Besar Pengembangan Organisasi Pertanian. Kita kerjasama sampai penggunaan sarana kita kerjasama dengan Mektan, kemudian dengan PT Pabrik Gula Rejo Manis, kemudian dengan BRI, dengan Politeknik Bandung, Politeknik Manufakturing Bandung. Ini politeknik manufaktur yang cukup terkenal di Indonesia. Kemudian dengan Balai Besar Penelitian Pasca Panen Cimanggu. Kemudian kita juga kerjasama dengan SMKPP untuk mengembangkan SMK-nya. Kemudian kita juga kerjasama dengan PT Kawan Lama Sejahtera. Kalau saya bilang Kawan Lama Sejahtera itu sepertinya mungkin banyak juga yang tidak tahu ya. Tapi kalau saya bilang S Hardware pasti tahu ya. Ya, iya. Ya, S Hardware itu anak perusahaan Kawan Lama. Kawan Lama Sejahtera itu anak perusahaannya ada Informa, ada S Hardware, dan bahkan salah satu kerjasama yang dia minta ke kita itu, Pak bikin dong Pak teknologi yang tepat guna yang bisa dipajang di S Hardware, kami pengen menjual produk dalam negeri. Permintaannya seperti itu. Kemudian kita kerjasama dengan Energy Solution Technology dari Korea. Dalam waktu dekat ini kami juga akan merintis kerjasama dengan Universitas Putra Malaysia, dengan Yanmar Indonesia, Karya Hidup Sentosa, PT Firman, dan banyak lagi kerjasama yang ingin kami kembangkan tentunya. Kira-kira untuk kerjasama demikian yang sudah berjalan saat ini. Ya, jadi jangan dilihat dari usia ya, Ya. berarti ya, meskipun baru lahir di 2019, tetapi aksi dan aktivitas dari PEPI ini sudah banyak. Iya, betul. Nah, mungkin kalau misalnya bayi baru usia 2 tahun ini mungkin baru apa namanya ya, dia bisa jalan tetapi baru bisa ya? jalan apa namanya, baru bisa jalan agak cepat. Tapi kayaknya kalau Pepi ini sudah lari gitu ya. Iya, betul. Oke. Kiat-kiat menjaring kerjasama dengan dunia industri seperti ini sehingga bisa terjaring begitu banyak kerjasama ini bagaimana, Pak? Ya, kita menggunakan semua sarana sosial media yang kita punya tentunya. Kemudian kita sering beraudiensi dengan para pimpinan kita. Kemudian kita juga dari mahasiswa kita. Kemudian kita juga ada kanal YouTube dan segala macam. Nah, namun kalau kerjasama ini sebenarnya apa ya? Saya kadang-kadang agak sedikit menutupi untuk membuka lebih lebar. Kalau kita buka lebih lebar ini sudah kayak keran aja masuk ke kita. Namun kondisi bangunan infrastruktur kita juga masih dalam proses pembangunan. Insya Allah bulan Agustus ini selesai. Kalau seandainya main building kami udah jadi, udah nggak tahu lah kerjasama ini bakalan kayak apa derasnya. Namun ya saya juga sering banyak kerjasama dengan teman-teman industri, kan juga punya banyak kenalan lah tentunya. Semua networking dari teman-teman dosen dan saya sendiri itu juga kita gerakan. Dan nggak enaknya saya tuh kalau saya ngomong dengan teman-teman swasta itu dunia industri, dunia usaha, mana Pak mahasiswamu? Sinilah saya minta 5, minta 3, minta 2 dan segala macam. Namun kan saya belum punya alumni gitu loh. Jadi kan susah saya jadinya kayak gitu kan. Oh ya Pak, sabarlah 2 tahun lagi. Makanya saya kadang-kadang sering apa ya, ngobrol dengan mahasiswa kalau lagi kuliah umum, kadang-kadang pertemuan informal, sering saya bilang, ya cepat besarlah anak-anakku, saya bilang. Karena dunia pertanian Indonesia sudah menunggu kalian. Ya kira-kira demikian gitu loh. Iya. Oke, Berarti jadi sudah ditunggu ya sudah lulusan-lulusannya. ditunggu, luar biasa. Jadi jangan apa namanya melihat usia tadi gitu ya. Iya. Oke, dan saya yakin ini banyak juga pendengar Radio Pertanian Ciawi yang baru tahu ada PEPI, wah prospeknya gitu ya, bisa apa namanya, bisa ditunggu oleh dunia usaha dan dunia industri ketika lulus, bahkan sebelum lulus juga sudah ditunggu gitu ya. Iya, Nah jadi, nah kalau nanti lulus dari PEPI ini gelarnya apa nih sih Pak?
Gelarnya karena masih Diploma 3, sekarang gelarnya ahli media tentunya ya. Oh, Nah, namun saya dengar-dengar ada kebijakan pemerintah. Nah, sekarang kita kan masih di bawah Kementan, koordinasi dengan Dikti ya. Nanti ke depannya itu kita kan akan koordinasi dengan Dirjen Vokasi langsung. Dan informasinya katanya D3 itu akan dijadikan D4 ya, nggak ada lagi D3 kalau nggak salah, saya begitu informasinya. Jadi mudah-mudahan nanti yang ada sekarang, mudah-mudahan sebelum mereka lulus lah bisa ditransformasi ke D4 sehingga sarjananya jadi lulusannya menjadi sarjana terapan nantinya. Jadi STR gitu gelarnya. Oh, Kalau yang STR. masih D3 tuh ya AMD ahli media. MD. Kalau nanti D4 berarti STR gitu ya. Iya. Oke, perbanyak mungkin kelas pendek ya, biar cepat lulus sih Pak. Jadi kadang-kadang begini, ada suatu seni di dalam mempelajari skill gitu ya. Kalau seandainya teori itu bisa kita lakukan dengan kelas pendek segala macam. Kalau yang pendidikan vokasi itu sistem yang ingin kami bangun di PP itu nanti sistem pembelajaran pakai blok sistem gitu loh. Jadi pakai blok sistem itu misalnya belajar traktor di dalam 1 semester gitu kan. Biasanya kalau sistem reguler itu kan dikerjakan dalam 14 minggu gitu kan. Jadi minggu pertama belajar ini, minggu kedua ini. Nah, yang kayak gitu sepertinya kurang pas kalau untuk pendidikan vokasi. Sehingga nanti belajarnya tuh blok sistem bisa 1 minggu itu mahasiswa full hanya traktor saja sampai selesai. Nah, jadi begitu. Jadi skillnya itu benar-benar terlatih. Habis itu dia akan latihan dengan sendirinya gitu loh. Jadi diajarin secara utuh. Misalnya kalau logikanya begini, kadang-kadang kalau kita belajar traktor itu dalam 1 semester, minggu pertama belajar stangnya gitu, minggu kedua belajar bannya, minggu ketiga belajar engine-nya, saat belajar engine stang tuh udah lupa itu. Nah, karena belajar kan cuma 2 jam gitu ya. Jadi sistem pembelajaran di vokasi itu agak sedikit ada uniqueness untuk menekankan bagaimana peserta didik kita itu bisa menguasai skill secara penuh. Oke, jadi tidak bisa dipaksa biar cepat-cepat gitu ya. Ya, ada tahapan yang harus kita lalui. Iya, jadi nanti ujungnya malah prematur juga ya Pak. Nah, itu dia. Seperti bayi kalau prematur lahir, gedenya biasanya katanya sensitif ya. Nah, Oke. Silakan Mbak Tia. Ini saya penasaran Pak, mungkin pertanyaan agak lucu gitu ya. apa itu? Ada waktu liburnya nggak sih Pak? Ada, waktu libur ada. Waktu libur kalau lagi boarding itu Sabtu Minggu kita libur. Oh gitu. Ya. Oh ya, siap. Dan libur itu mereka bukan berarti libur boleh kemana-mana juga gitu loh. Ada kegiatan kampus kan juga banyak ya. Kadang bisa mereka melakukan kegiatan perkemahan persami ya, perkemahan Sabtu Minggu. Kadang mereka berolahraga. Nah, namun kadang-kadang ya kalau ada keperluan waktu-waktu tertentu itu ada di dalam jadwal pembinaan kemahasiswaan itu kadang mereka kita izinkan mungkin berapa waktu sekali boleh nginap di rumah saudaranya misalnya seperti itu. Oh ya. Gitu. Ada libur tetap. Ada libur tetap. Ya. Kan manusia juga kan, bukan robot kan. Butuh hiburan juga lah pasti kan. Betul, betul Pak. Robot aja kalau kerja terus-terusan nggak berhenti, dia bisa korslet ya Pak ya. Iya betul. Oke. Nah, cara mendaftarnya gimana nih Pak untuk kuliah di PP? Nah, cara mendaftarnya itu kalau melihat penjelasan dari Direktur Milenial kita tadi, ini pasti berbondong-bondong ingin menjadi mahasiswa PP ini Pak. Ini juga yang bikin kita pusing ini. Kadang tadi itu saya dari panitia PMP, Pak, ini gimana caranya banyak banget mendaftar? Kita kan kuotanya masih sangat terbatas ya. Kami itu menerima 1 tahun itu hanya 72 mahasiswa dengan 3 prodi gitu loh. Nah, sementara kalau kita harus men-screening peserta masuk bisa sampai ratusan bahkan menuju 1000 gitu kan susah ya men-screeningnya ya. Namun saya bilang alhamdulillah lah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan yang terbaik. Jadi kita itu jalur masuknya banyak. Jalur masuknya ada 5. Pertama jalur siswa undangan. Nah, jalur undangan berprestasi ini arahan kita di PP itu mengambil dari seluruh Indonesia. Karena kita nomenklatur kita PP ya, Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Jadi wilayah kerja kita itu Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita mengambil dari semua wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Kita berharap keterwakilan semua provinsi ada. Nah, kemudian ini akan kami fokuskan. Jadi dari provinsi A misalnya daerah itu kita undang beberapa mahasiswa.
kemudian masuk ke kita. Nah, karena jumlah terbatas, saat ini kami hanya memprioritaskan satu mahasiswa, satu provinsi baru kami bisa. Namun kalau ada provinsi yang nggak mengirim, tentu kuotanya bisa dipindahkan ke provinsi lain. Nah, itu jalur undangan. Yang kedua, ada jalur tugas belajar. Tugas belajar itu yang sudah jadi ASN biasanya di Pemda atau dari lembaga penelitian yang ingin disekolahkan, kita terima. Namun biasanya ada batasan umur di situ yang harus diikuti gitu loh. Nah, yang ketiga itu ada jalur umum. Jalur umum seperti yang biasa lah, jalur umum kayak ujian UMPTN itu kita punya mekanisme ujian sendiri di bawah koordinasi pusat pendidikan tentunya. Kemudian ada juga nanti jalur POSKM namanya, prestasi olahraga kayak gitulah, prestasi menang olimpiade dan segala macam itu. Nah, itu beberapa jalur yang kita buka di sini gitu loh. Oke. Ini hasrat generasi muda terjun ke pertanian, terutama dalam mekanisasi pertanian ini semakin lama semakin banyak. Mudah-mudahan tadi memang betul keinginan mereka untuk bisa kuliah di PEPI ini bisa tertampung semuanya dengan lahirnya PEPI-PEPI baru tadi ya, menurut rencana ya Pak ya. Oke. Baik. Kalau mendaftarnya seperti apa Pak? Mendaftar, semua proses pendaftaran kita dilakukan secara online. Online melalui websitenya Pusat Pendidikan Pertanian atau melalui website PEPI. Biasanya awal itu masuk ke websitenya Pusdik Pusat Pendidikan. Kemudian dari situ nanti kita pilih PEPI. Nah, baru kita digiring ke websitenya PEPI. Kira-kira begitu. Jadi kita satu pintu dengan semua Polbangtan lain. Kita satu pintu masuknya gitu loh. Oh, satu pintu. Jadi di sana ada pilihan ya, ada orang ada pilihan mau ke Polbangtan mana begitu. Oke, baik. Sobat RPC, menyenangkan sekali kita bisa ngobrol mengenai PEPI bersama Bapak Dr. Mardison STP MSI, Direktur Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Kita akan lanjutkan obrolan kita di Saung Tani sore hari ini setelah yang berikut. Tetap bergabung ya, jangan kemana-mana. Anda yang mendengarkan kami melalui radio, memantau kami di live streaming YouTube dan IG serta FB Sobat RPC. Marilah kita semua menanam padi di sawah kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo, ayo bersama bangun pertanian kita. Ayo, ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di kota tani. Ayo bersama bangun pertanian kita. Ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di kota tani. Satukan langkah di kota tani. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berbanyak doa, jangan lupakan ibadahmu. Wajib pakai masker, wajib
wajib jaga jarak, hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Imun, imun, imun. Yuk olahraga, istirahat yang cukup. Yuk gembira, hati senang. Yuk tidak panik, tentu makan bernutrisi. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Terima kasih Sobat RPC, Anda masih bergabung bersama kami di Saung Tani, sarana dan ruang informasi pertanian yang kami siarkan langsung dari kawasan Komplek Mega, perkantoran PPMKP di Jalan Pertanian Bendungan Ciawi, Bogor. Kita live streaming di channel YouTube kami RPC 886 FM dan live di Facebook dan IG Sobat RPC. Kita lanjutkan obrolan kita mengenai PEPI dalam akselerasi teknologi pertanian. Selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung. Meskipun terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Betul. Oke, kita masih berbincang bersama Direktur PEPI, Bapak Mardison. Dan tadi sudah banyak kita dengar penjelasan mengenai PEPI dan lain-lainnya begitu ya Mbak Tia ya. Nah sekarang ini ada pertanyaan melalui WhatsApp yang ingin disampaikan kepada Pak Direktur Milenial kita nih. Ini ada berapa dosen PEPI dengan keahlian apa saja yang paling menonjol katanya Pak? Silakan. Ya, saat ini dosen PEPI berjumlah sekitar 24 orang. Itu 24 dosen orang. 24. Dosen itu ada dosen tetap, ada dosen tidak tetap. Dosen tetap PEPI itu berjumlah sekitar 18 kalau nggak salah saya. Itu yang dosen tetap. Dosen tidak tetap ada 6 orang. Jadi total ada 24 orang dosen. Nah, keahlian tentu menyebar sesuai program studi. Mulai dari keahlian ilmu pertanian tentu pasti ada, tapi didominasi oleh keahlian di bidang mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertaniannya juga terbagi-bagi, ada mekanisasi pertanian yang bersifat teknologi terkini pun ada, sistem automation pun ada, dengan teknologi manufaktur juga ada. Kita juga ada di sini dosen kita yang alumni jurusan teknik mesin pun ada, teknik elektro pun ada. Jadi kombinasi dari latar belakang ilmu pertanian dan ilmu teknik tentunya di sini. Kira-kira demikian. Oke. Ya. Suaranya menghilang, Pak? Halo, tes? Oh, iya. Oh, ya. Baik. Ya. Iya, jumlah dosen di kita segitu 24 itu sudah 24. termasuk dosen tidak tetap ada 6, yang dosen tetap ada 18 itu. 18 orang dosen tetap itu 10 diantaranya dengan kualifikasi pendidikan doktor. Oke, luar biasa ya, bukan main. Jadi para mahasiswa dan calon mahasiswa akan aman belajar di PEPI. Insya Allah. Para orang tua jangan khawatir menitipkan putra-putrinya belajar di PEPI. Karena didukung oleh SDM yang tentunya mumpuni dan sangat diharapkan untuk bisa mentransfer
ilmu mereka kepada putra-putrinya yang belajar di sana. Dari 24 itu cuma 4 orang yang lebih tua dari saya, yang lebihnya lebih muda dari saya. Oh gitu, dikira Muda-muda Bapak yang dosennya. paling muda di sana. Bukan, ada 24 orang itu cuma 4 orang yang lebih tua dari saya, sisanya lebih muda dari saya. Jadi dosennya muda-muda semua. Oh gitu. Iya. Milenial semua berarti ya Iya. Pak ya. Oke. Nah, keunggulan apa yang nanti dimiliki oleh para lulusan PEPI ini Pak? Nah, keunggulan yang dimiliki itu menjadi suatu karakter di kita nanti, bahwa selain kemampuan dasar yang dimiliki, kemampuan mengoperasikan alat mesin pertanian, kemampuan menyelesaikan troubleshooting di lapangan, yang mungkin hal-hal kayak gini lulusan universitas pun belum tentu bisa memiliki ini. Karena kita kuatnya di skillnya, karena sebagai pendidikan vokasi gitu loh. Nah ini yang kita dorong. Selain itu tentu sesuai visi kita tadi, adalah mahasiswa PP itu punya kedisiplinan dan karakter yang kuat nantinya. Dan integritas itu. Dan selain itu kita juga mempunyai jiwa entrepreneur dan berwawasan industri 4.0. Jadi mudah-mudahan kombinasi dari semua itu menjadi karakter unik yang dimiliki oleh alumni kita gitu. Dan kita berharap alumni kita itu kita lebih prioritas ke jalur undangan, mungkin sekitar 50% mahasiswa kita ambil dari jalur undangan. Kita berharap mereka itu akan kita redistribusi setelah dia lulus ke daerahnya masing-masing. Supaya bisa mereka mengembangkan teknologi mekanisasi pertanian di daerahnya masing-masing. Jadi untuk kemerataan pembangunan kita lah tentunya. Dan kami berharap di daerah-daerah itu menjadi agent of change di bidang alat mesin pertanian. Baik bergerak sebagai entrepreneur di bidang mesin pertanian maupun sebagai job seeker di Pemda-Pemda setempat. Harapan kami begitu. Nah, kami juga sangat mendorong mahasiswa kami itu mendekat dan dekat kepada Kostra Tani tentunya. Karena ini program utama kita yang sangat strategis untuk menggerakkan pertanian itu dari tingkat kecamatan melalui Kostra Tani. Bagaimana Kostra Tani kita itu kita dorong. Jadi teman-teman alumni, adik-adik alumni nanti yang lulus itu, dia pulang ke daerahnya, selain dia bekerja menjadi job creator segala macam di daerahnya, dia harus kita lekatkan untuk membina Kostra Tani yang ada di daerahnya. Sering-sering jalan-jalan ke Kostra Tani. Bagaimana Kostra Tani kita fungsikan dengan sebaik-baiknya. Menjadi pusat informasi, pusat pembelajaran, dan segala pusat pertanian yang ada di tingkat kecamatan. Sehingga para penyuluh kita di sana dapat juga skill transfer dan knowledge transfer dari para alumni kita ada di sana. Sehingga kita selalu mengajak mahasiswa kita warnai negara kita ini. Kalau nggak kita mewarnai, siapa lagi mewarnai itu gitu loh. Nah, saya harap alumni PEPI bisa menjadi sebagai agent di daerah itu untuk merubah kondisi permesinan pertanian Indonesia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kira-kira begitu. Oke. Pendaftarannya sudah dibuka belum sih Pak untuk Pendaftaran menjadi mahasiswa? Pendaftarannya untuk jalur undangan dan jalur kerjasama sudah close. Oh, sudah close. Ya, yang sekarang buka itu jalur yang buka jalur umum sekarang ya, masih buka dengan jalur POSKM kalau nggak salah saya. Ya, yang masih buka. Oke. Jadi kalau untuk jalur undangan ini udah close ya? Sudah close. Sudah close. Ini ada berapa nih Pak sampai close ini yang sudah terdaftar menjadi mahasiswa? Yang kita terima itu 43 dari hasil seleksi. Dari hasil seleksi 43. Ya. Oke, ini benar-benar orang-orang yang terpilih ya Pak ya? Iya, amin, insya Allah. Dari begitu banyaknya generasi muda yang ingin bergabung di PEPI, ini masuk dan berhasil bergabung. Yang jalur undangan itu kita di PEPI itu seleksinya ada seleksi tambahan institusi ya di situ, yaitu kami melakukan selain nilai raport dan segala macam, administrasi segala macam itu juga kesehatan, kami melakukan tambahan dengan menggunakan wawancara. Wawancara itu tujuan kita ingin menggali passionnya di bidang pertanian. Jadi terkadang kalau passionnya kurang di bidang pertanian, walaupun nilai akademiknya cukup baik, akan sulit mengikuti perkuliahan yang ada di kita. Jadi kita lihat dulu passionnya terhadap teknologi pertanian itu seperti apa. Nah ini
salah satu nilai bagi kita. Gitu loh. Nah, namun tentunya kita memprioritaskan keterwakilan daerah, akademik segala macam. Namun salah satu yang kita tambahkan di situ, kita menggali passion. Karena kalau berbicara skill itu, kita harus ada unsur passion di situ yang harus kita tekankan di situ. Oke. Ya. Ini yang menarik kalau jalur tugas belajar ini kan untuk ASN, Ya. Pemda, kemudian juga dari UPT lah UPT. begitu ya. Ya, betul. Nah, ini kalau untuk yang tugas belajar, apakah seleksinya juga dilakukan sama seperti siswa undangan, kemudian juga jalur umum dan PUSKM? Ya, kami tentu melihat juga ada parameter yang dinilai di situ dari tugas belajar itu, nggak semerta-merta harus diterima saja gitu loh. Ya, ada kriteria-kriteria yang bisa kita terima gitu loh. Karena saya nyerah kami Pak, bukan tadi harus ada fisika, nyerah saya. nggak menerima itu seperti itu, seperti yang Mbak Regi bilang itu, kita menerima itu kita pertimbangkan begini. Kira-kira yang bersangkutan itu kuliah di PP itu dalam tanda petik itu bakalan menyulitkan dia atau tidak gitu loh. Kalau memang passionnya ke arah pertanian itu nggak ada, teknologi pertanian nggak ada, dipaksakan mungkin masuk karena akademiknya bagus, dia akan sulit mengikuti. Selanjutnya juga seperti fisika, kimia, fisika dan matematiknya kurang kuat, dia sendiri juga yang akan bermasalah menjalaninya nanti gitu loh. Mungkin sebenarnya nggak ada putra-putri Indonesia nih yang tidak pintar, semuanya pintar. Namun tentu di bidangnya masing-masing gitu loh. Nah, mungkin dia tidak cocok di PP, mungkin cocoknya di tempat lain. Kira-kira demikian. Oke. Nah, juga kita di sini ada fisik yang saya bilang tadi itu, ada tinggi badan segala macam, kita ikutkan di dalam salah satu statement seleksi itu karena begini, mungkin Mbak Riki juga tahu misalnya kalau traktor pertanian itu kan besar-besar ya. Betul. Kalau tinggi badannya 130, 140 cm, khawatirnya kita kebanting dia kalau jalanin traktor itu. Sementara dia dituntut skill harus bisa menjalankan traktor gitu loh. Betul. Nah, ini sebenarnya seleksi yang seperti ini bagi kita untuk supaya memudahkan mahasiswa mengikuti perkuliahan yang ada di sini. Namun tentunya kembali ke nilai akademik juga yang menjadi prioritas nantinya. Kira-kira begitu. Oke, jadi tetap menjadi prioritas nilai akademik ya, dan minat yang paling penting. Betul. Karena nilai akademik baik tapi minatnya kurang, Ya. Tidak akan berjalan selaras ya Pak. Iya. Betul. Ya, kalau boleh tahu Pak, untuk mahasiswanya sendiri, untuk yang wanita atau perempuan, banyak ya Pak? Kalau di angkatan pertama itu 50-50 laki-laki dan perempuan. Wow. Nah, kalau di angkatan kedua kemarin perempuannya agak kurang ya. Mungkin porsinya bisa 70-30 yang di angkatan kedua. Oke, mana nih Kartini Indonesia Iya, nih? betul. Untuk bergabung juga di PEPI ya. Ya, memang kalau dari namanya engineering tadi seperti di awal kita bilang kan konotasinya udah Maco, gitu ya. pria, maco gitu ya. Padahal ternyata wanita itu juga. mahasiswa perempuan di PP itu kalau Mbak Regi tahu dengan ngelas, tahu nggak ngelas pakai api gitu, dia harus bisa ngelas di PP itu perempuan. Tidak hanya mengoperasikan traktor, harus bisa ngelas. Bukan main ya. Oke, baik. Ini ada dari Dedi Laksmana nih. Pertanyaan atau mungkin informasi ini ya. Diskursus yang menarik terkait teknologi pertanian dan pendidikan vokasi pertanian, semoga bisa menambah ilmu dan pengetahuan bagi kita semua. Begitu katanya Pak. Silakan tanggapannya nih Pak. Ya. Amin. Oke. Baik, kita teruskan kembali Sobat RPC dimanapun Anda berada, Anda yang masih ingin menanyakan ataupun juga bergabung, memberikan semangat, kemudian suntikan motivasi, silahkan ya. Anda sampaikan melalui live chat di channel YouTube kami, ataupun juga melalui
WhatsApp ya, yang tentunya bisa Anda kirimkan pertanyaan WhatsApp RPC ya. Oke. Baik, saya juga ingin menanyakan ini. Mahasiswa kan berasal dari beberapa provinsi. Mungkinkah nanti lulusan PEPI ini bisa ditetapkan di tiap daerah ini menjadi duta-duta Alsintan gitu, yang nantinya akan bekerja sama dengan produsen Alsintan. Gimana, Pak? Ya, kita berharap begitu, dan kita juga sudah menjalin komunikasi dengan dunia industri dan dunia usaha di bidang Alsintan. Saya pernah berbicara dengan beberapa produsen alsin yang ada di Indonesia, bahwa saya bilang bahwa kalau industri secara langsung ingin membuka cabang di seluruh Indonesia itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, bahkan sampai ke tingkat kabupaten. Nah, alumni PEPI nanti siap untuk menjadi duta di daerah itu. Jadi untuk menjadi menjadi entrepreneur, taruhlah di satu kabupaten misalnya mahasiswa A gitu, di kabupaten A gitu loh. Dia mungkin karena asal daerah di sana, kemudian dia itu setelah belajar Alsintan di sini, dia bisa menjadi pengusaha Alsintan di sana. Namun kita kerjasamakan, anggaplah itu dengan beberapa perusahaan yang produsen Alsin itu, dia bisa produsen Alsin itu menaruh alatnya di sana untuk dijualkan oleh mahasiswa kami. Dan purna jualnya ditangani oleh alumni kami nanti gitu. Nah, kemudian spare part segala macam bisa dikerjasamakan. Sehingga dalam hal ini untuk menjadi seorang entrepreneur di bidang engineering pertanian di daerah, jangan berpikir harus punya modal besar dan segala macam. Melalui jalur kerjasama itu bisa kita lakukan. Dan sudah ada mahasiswa kami di zaman pandemi seperti ini, kebetulan belajarnya daring, ada di beberapa daerah mahasiswa kita yang sangat kreatif juga. Saya sangat salut juga dengan mereka. Mereka datang ke sebuah penggilingan padi ceritanya. Kemudian dia datangin penggilingan padi, boleh nggak beras Bapak saya ambil 3-4 karung. Habis itu dikemas sama dia satu-satu, dikasih brand sama dia, dijual sama dia. Setelah laku baru dibayar ke tempat penggilingan padinya. Ini bentuk-bentuk entrepreneur yang sangat kreatif dan kami bangga tentunya punya mahasiswa sedemikian. Kemudian ada yang menanam di rumahnya juga, setelah ditanam dikemas dengan baik, kemudian itu dijual. Karena kita harus sadar bahwa sesadar-sadarnya teknologi pengemasan teknologi pertanian, produk pertanian itu akan mendorong nilai jual yang sangat tinggi gitu loh. Suatu kemasan yang misalnya di pasar basah lah istilahnya gitu kan, yang nggak dikemas itu pada produknya sama dengan yang ada di mall misalnya yang dikemas dengan cantik, tapi nilai jualnya berbeda di situ. Nah, ini salah satu sentuhan teknologi bagaimana mendatangkan nilai tambah di dalam hal itu. Nah, ini di sisi produk. Nah, kebetulan teman-teman adik-adik mahasiswa ini belum full ke arah mekanisasi, jadi dia banyak di hal-hal seperti itu. Nah, kami harap nanti di satu kabupaten itu ada mahasiswa kita di sana, kerjasama dengan beberapa perusahaan Alsin, nanti kami akan mediasi kerjasamanya. Nah, nanti bisa kerjasama seperti itu. Dan harapan saya mudah-mudahan tahun depan setelah pandemi ini ada, gedung kami selesai, saat mereka masuk ke dalam semester 6 nanti, setelah selesai perkuliahan, ini calon alumni yang semester 6 ini, dan saya akan menghadirkan perusahaan-perusahaan swasta itu, saya ketemukan di dalam suatu pertemuan. Kalau perusahaan swasta mau nih, ini mahasiswa saya nih, Bapak cocok, ambil jadi mahasiswa Bapak. Jadi sebelum dia lulus, saya berharap ada kontrak kerja langsung. Jadi saat dia lulus, nggak ada yang nganggur satupun. Harapan kita demikian. Luar biasa. Jadi targetnya tadi paling lama 3 bulan setelah lulus. Paling lama 3 bulan mudah-mudahan. Sudah mendapatkan pekerjaan ataupun juga membuka lapangan pekerjaan. Betul ya. sekali. Oke. Ya, Bapak tadi Bapak sudah mengutarakan atau menyampaikan harapan-harapan Bapak terhadap lulusan-lulusan PEPI. Nah, kalau harapan Bapak terhadap PEPI sendiri, itu gimana Pak? Nah, harapan saya terhadap PEPI ini tentunya yang namanya harapan tentu nggak ada yang ringan dan sederhana tentunya. Itu akan sangat berat tentunya. Namun insya Allah dengan kerja keras semua sivitas akademik PEPI saya yakin itu bisa. Dan saya berharap tahun 2025 besok itu PEPI itu menjadi salah satu kiblatnya teknologi pertanian di Indonesia.
Tahun 2025 itu harus kita kejar. Menjadi kiblatnya mekanisasi pertanian Indonesia. Jadi Amin. kalau orang berbicara tentang teknologi pertanian, yang ada di pikirannya harus PEPI. Bagaimana caranya? Misalnya penyuluh butuh mesin ini, cari PEPI. Makanya saya juga mendorong teman-teman di PEPI, khususnya di bagian humas, saya minta ada video-video pendek, misalnya tentang traktor. Dibikin tuh tentang traktor. Mulai dari traktor datang, 5 menit aja gitu loh. Traktor tuh datang bagaimana cara mengassembly sampai dia running. Nanti saat dia bekerja seperti apa. Saat ada trouble rusak seperti apa. Kemudian saat pemeliharaannya seperti apa. Ada video-video pendek tentang itu yang kita upload nanti ke channel YouTube PEPI. Jadi segala sesuatu yang menyangkut, misalnya satu daerah, misalnya, wah ini traktor saya rusak gimana? Coba kita lihat channel YouTube PEPI, oh ada nggak gitu loh. Nah itu bentuknya PEPI itu akan menjadi kiblat mekanisasi pertanian Indonesia. Mudah-mudahan 2025 bisa kita capai. Untuk Indonesia dulu. Setelah itu baru kita beranjak ke dunia internasional. Mudah-mudahan mulai dari kawasan Asia Tenggara, Asia dan seterusnya. Dan juga ke depan saya berharap PEPI ini bisa berstatus BLU gitu. Kita harus mandiri lah gitu. Saya berharap begitu. Mudah-mudahan 2030-2035 itu bisa kita capai. Dan saya melihat potensi Civitas Akademika PEPI yang sangat luar biasa, apalagi kita punya alumni yang sangat luar biasa, dengan kerja keras tentunya, ini insya Allah bisa kita capai. PEPI itu di 2019 itu berdiri itu hanya dibekali dengan 11 ASN. 11 orang ASN harus menghelat itu. Dan sampai sekarang pun ya karyawan kami nggak lebih lah dari 23-24 orang. Akhirnya ditumpu oleh THR. Dan teman-teman di PEPI itu satu orangnya multitasking kerjanya. Bisa 4-5 job yang harus dikerjakan. Dan mereka kerja kadang sampai malam, kadang Sabtu Minggu. Saya kagum lah dengan teman-teman yang di PEPI, bekerja keras semuanya, luar biasa mereka. Makanya alhamdulillah itu anak-anak muda semua gitu loh. Ya di tengah pandemi ini kadang juga ada yang kena COVID gitu, tapi cepat recovery sembuh, alhamdulillah gitu. Dan luar biasa. Dan harapan saya itu tentu melihat kondisi PEPI saat ini sangat sangat potensial sekali. Teman-teman di sini sangat luar biasa saya lihat. Kira-kira begitu. Oke. Luar biasa Bu Ibu. Jadi tidak hanya menuntut kepada mahasiswanya saja, tetapi tidak hanya dosen, tapi karyawan, pegawai di PEPI juga memberikan contoh begitu ya. Dan saya sepertinya bisa membayangkan bagaimana iklim di sana gitu. Di sana ya. Dari apa yang dituturkan oleh Pak Fadlison tadi. Bapak Oke, suasana di sana sudah mulai terbayang ini Pak. Mudah-mudahan bisa kunjung ke sana. Kita tunggu nanti ke lihat PEPI. nih ke sana nih. Ya. Oke. Jangan sampai ini si bungsu ini nggak kita tengokin gitu ya. Wah, betul. Oke. Sebelum ada yang bungsu lagi ditengokin dulu. Oke. Ini apa rencana pengembangan PEPI selanjutnya nih Pak? Nah, ini PEPI saat ini kan sedang melakukan akreditasi ya. Reakreditasi akan kita lakukan di bulan Agustus 2021 ini. Namun karena kami belum punya alumni, tentu reakreditasi akan berada di sekitar akreditasi baik insya Allah. Kami sudah sedang menyiapkan segala sesuatunya untuk akreditasi itu. Nah, ke depan setelah ada alumni nanti tentunya akan ada peningkatan status akreditasi PEPI karena alumni itu sangat tinggi nilainya di dalam akreditasi. Bagaimana alumni itu bisa terserap oleh dunia kerja dan seterusnya. Itu ada rule yang harus kita ikutin di situ. Mudah-mudahan di tahun 2024-2025 itu PEPI itu sudah memiliki akreditasi unggul. Dengan memiliki akreditasi unggul itu, PEPI itu diberi otoritas untuk melakukan pengembangan program studi. Kita berharap ke depan itu kita paling tidak menambah 2 lagi lah program program studi yang ada di PEPI, khususnya yang bersifat ke arah 4.0, misalnya teknik automation mekanisasi pertanian atau teknik robotik dan sejenisnya dan teknik industri pertanian dan sejenisnya gitu loh. Kita akan dorong ke arah situ. Jadi kalau sekarang kita berbicara pertanian itu, kita nggak bisa berbicara single mesin. Kita harus bicara sistem mesin. Jadi bagaimana sistem itu bisa berjalan dengan baik. Kalau kita hanya berbicara tentang pertanian misalnya on farm,
Setelah ada dipanen, ada pakai combine kita panen, betul kita pakai combine panen. Kemudian proses panen sangat turun sangat drastis sehingga sangat banyak hasil panen. Tapi jangan lupa kita hasil dari combine itu baru mendapatkan namanya GKP, gabah kering panen. Gabah kering panen itu belum jadi beras, sehingga ada proses lagi. Proses RMU itu apa? Satu set mesin, panjang rangkaiannya gitu loh. Jadi kita kalau mau mendorong mahasiswa kita ke arah entrepreneur, kita juga harus memahami sistem-sistem yang ada di industri. Dunia usaha, dunia industri itu seperti apa sih? Nggak bisa dalam satu single mesin itu bisa menghasilkan produk jadi. Jadi kita menggiring bagaimana kita berpikir ke depan itu apa ya, suatu sistem produksi mesin gitu loh. Misalnya kita bicara tidak satu teknologi, namun kita bicara paket teknologi. Taruhlah kita bicara tentang paket teknologi biofarmaka gitu misalnya. Bagaimana kita mengolah jahe itu sampai menjadi jahe instan misalnya. Jadi mulai dari jahe, kemudian jahenya dipanen, kemudian di slice, kemudian dikeringkan, kemudian ditepungkan, jadi bubuk jahe, jadi jahe powder, atau dia diperas, diambil sarinya, kemudian dijadikan jahe instan. Sampai itu jadi produk jadi dan dikemas dengan baik, ya mungkin namanya jahe pepi lah misalnya seperti itu. Nah kita harus berpikir sepanjang itu gitu. Jangan berpikir sepenggal-sepenggal. Nggak jadi uang kalau sepenggal-sepenggal, karena entrepreneur itu harus bisa menjadikan uang sesuatu produk itu. Kira-kira demikian. Iya, jadi tidak single machine, tapi dalam satu sistem, Ya. dalam satu rangkaian begitu ya Pak ya, sampai mengemas, Betul. sampai apa namanya, Ya, kemasan itu siap Kemasan, dipasarkan. siap. jadi betul. Karena mungkin kalau single machine selain mahal mungkin ya dari segi cost yang harus disediakan, juga boleh dibilang agak bertele-tele mungkin ya Pak ya kalau tidak terpadu ya. Iya, kita kalau mengembangkan teknologi itu kalau nggak sampai produk jadi, kita sulit mencapai ke end user gitu loh. Misal kita hanya punya mesin hanya perajang jahe gitu. Jahe rajangan siapa yang beli gitu kan? Kita susah mencari pasarnya. Tapi kalau jahe yang tadi kita maksud udah dalam kemasan, misalnya jadi minuman penyegar gitu misalnya, dalam kondisi kayak gini udah di saset-saset gitu, misalnya dijual di warung dimanapun kan bisa orang tinggal beli. Itu pasarnya akan banyak gitu loh. Jadi kalau kita menghasilkan suatu teknologi itu, pasar itu harus menjadi parameter penilaian kita. Kita jangan hanya bikin teknologi sesuka kita, pasarnya nggak ada, lantas siapa yang akan menggunakannya gitu loh. Nah, jadi mahasiswa kita tuh kita dorong, pikirkan tuh siapa yang pembelinya nanti gitu. Nah, termasuk tantangan kita ke arah semua sivitas akademika di PP ini, ya kita harus membuat mahasiswa kita ini sesuai kebutuhan pasar gitu loh. Sistemnya kayak gitu. Produk pun sesuai kebutuhan pasar gitu loh. Jadi kita apa ya, tidak sesuka-suka kita saja gitu loh. Nah, nanti produk kita nggak terpakai di luar, baik secara produk teknologi maupun produk SDM yang kita hasilkan. Jadi kita linkkan betul dengan kebutuhan pasar, sehingga apa yang kita hasilkan itu dapat diterima pasar, bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Oke, baik, luar biasa. Ini rencana pengembangan PP selanjutnya mudah-mudahan bisa terlaksana. Walaupun Ya, amin. sebetulnya bisa cepat ya Pak ya, tetapi tetap harus menghargai proses itu ya Pak ya, agar yang dihasilkan ini adalah sesuatu yang memang betul-betul sesuai harapan. Betul. Ini bukan berarti tidak bisa cepat, sebetulnya bisa. Iya. Gitu ya. Oke, baik, kita sapa ada rekan-rekan dari BPP Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Selamat sore dari Sumatera Barat. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Baik. Ya. Oke. Baik, Sobat RPC dimanapun berada, kita sudah hampir sampai di penghujung pertemuan dan kita akan segera mengakhiri saung tani kita pada kesempatan hari ini. Kita ingin menyimak nih yang ingin disampaikan oleh Pak Mardison nih bagi generasi muda, terutama juga untuk para mahasiswa yang ada di PP dan calon mahasiswa yang mungkin nanti akan bergabung di PP. Silakan Pak.
Ya, pada kesempatan ini terima kasih Radio Pertanian Ciawi memberi kesempatan untuk kita bisa berdiskusi dan berbincang santai di sore ini. Harapan saya kepada generasi muda Indonesia bahwa pertanian itu adalah prospektif. Pertanian itu sangat prospektif dan profitable, menjanjikan buat kehidupan kita gitu loh. Dan pertanian itu seperti sekarang dalam kondisi sulit seperti apapun, pertanian itu nggak ada matinya karena dia bersangkut langsung dengan makanan. Apapun yang terjadi orang pasti makan. Sehingga pertanian itu nggak akan ada matinya lah kalau anak sekarang bilang kan seperti itu. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, pertanian sekarang tentu mengalami transformasi ke arah modernisasi teknologi. Nah, kondisi Indonesia harus kita sesuaikan dalam transformasi ini secara bertahap untuk menuju ke transformasi yang sesungguhnya di dalam penguasaan teknologi yang termutakhir tentunya yang ada di dunia. Nah, ini yang harus kita dorong. Dan di PEPI ini kita akan mengembangkan, mengoptimalkan peran Alsin yang sudah ada di seluruh Indonesia. Selain itu kita harus mengembangkan teknologi alat mesin pertanian dalam negeri. Ini yang menjadi kata kunci di kita di sini, bagaimana kita menjadi mesin maker, mesin kreator, teknologi kreator yang sesuai dengan spesifik wilayah di seluruh penjuru tanah air. Dan kita berharap ke depannya dengan kita bisa menghasilkan teknologi dalam negeri yang sesuai dengan kebutuhan kita dalam negeri, insya Allah mudah-mudahan negara kita akan berdaulat secara teknologi pertanian. Itu harapan kita. Dan itu semua bisa dihelat tentu oleh generasi muda yang mempunyai semangat, yang mempunyai spirit dan segala macam. Teruslah belajar, 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 dan belajar. Cintai negerimu, ciptakan kedaulatan alat teknologi mesin pertanian di Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Terima kasih, Bapak. Mardison. Ya, sebelum kita akhiri, ini karena banyak mahasiswa PEPI yang hadir di Zoom ataupun juga menyimak melalui live streaming YouTube. Kita akan coba sapa mereka dan mungkin ada yang ingin menyampaikan kesan ya menjadi mahasiswa di PEPI. Ya, itu ada Pepi Sevina. Oh, Pepi, namanya Sevina. Silakan, Mbak Sevina. Izin menjawab. Ya, silakan nih. Kesannya nih kuliah di PEPI. Iya, kesan saya kuliah di PEPI, alhamdulillah. Saya sekarang semester 4 di tingkat 2. Saya angkatan pertama. Sekarang jurusan teknologi hasil pertanian. Nah, lebih khusus di jurusan saya, teknologi hasil pertanian ini kan kita belajar tentang alat mesin pertanian dari mulai pasca panen sampai pengolahan. Jadi kita belajar konstruksi dari mesin tersebut, gimana sih suatu bahan pertanian itu diolah dengan mesin apa. Nah, itu kita belajar di situ dan alhamdulillah ini merupakan suatu hal baru buat saya yang menantang juga karena kita belajar dengan mesin kan, jadi harus dengan hati-hati juga semuanya. Jadi memang benar-benar harus dipelajari dengan serius karena nggak boleh bermain-main ya dengan mesin ini. Tapi buat saya perempuan ini tuh menjadi hal yang jadi jarang gitu orang apalagi perempuan kita bisa menguasai alat mesin tersebut gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mau masuk ke PEPI jangan takut. Karena kita di sini semua belajar, diajarin dan dengan safety yang aman dan memiliki keahlian tersebut tuh merupakan suatu kebanggaan gitu. Dan nantinya untuk kedepannya insya Allah bisa bermanfaat. Kita bisa bekerja di dunia usaha, dunia industri, kita bisa membuka peluang wirausaha khususnya di bidang alat mesin pertanian. Mungkin itu aja kesan dan pesan saya selama di PEPI, dan PEPI ini memiliki fasilitas alat mesin yang sangat banyak dan beragam sehingga membuat kita tuh jadi belajarnya benar-benar all out, benar-benar tertata dan benar-benar terpraktikkan dengan baik gitu. Kita benar-benar terjun langsung dengan alat mesin tersebut gitu. Oke. Ini cuma bukan sekedar cerita gitu ya? Iya benar. Tidak cuma sekedar cerita. Kita D3 ya, jadi benar-benar 70% tuh kita praktek, jadi memang harus terjun ke lapangan langsung. Oke, Sevina Lorenza Farton, dari mana? Domisili saya di Tangerang Selatan, Pamulang.
Oh, di Pamulang. Oke, kita sapa yang berikutnya ya. Ada yang kita lihat di layar nih, ada Joksan TMP. Bang Joksan? Bang kita panggilnya. Bang Joksan, mendengar kami? Halo. Oh, dengar Bu. Ya, mendengar kami? Oke, sip. Nah, tuh. Ya, dengar Bu. Iya, silakan. Kesannya bagaimana? Kok tertarik? Oke. Ya. Oke. Ya, saya tertarik dan semoga kedepannya terbaik lagi. Terima kasih. Oke, dari mana Joksan? Dari NTT Bu. Oh, dari NTT. Wow. Kapan-kapan ajak kami kunjung ke Labuan Bajo ya. Ya Bu. Oke, ini ada lagi Pak Rahmat nih ya. Pak Rahmat atau Mas Rahmat nih kita manggilnya nih. Nah, kalau di layar nggak kelihatan ya. Halo. Oke, baik. Ada Akbar. Ada Akbar, ini mahasiswa juga nih sepertinya ya. Kita sampaikan. Iya, Mas Akbar. Iya. Iya, silakan. Kenapa nih memilih kuliah di PEPI? Izin menjawab sebelumnya, Ibu. Saya kenapa sih saya ingin masuk ke kampus PEPI ini? Iya, agak terganggu sinyal mungkin ya. Pada awalnya memang kita memiliki beberapa potensi, yaitu ada di karet, kelapa sawit. Nah, namun ada yang dilupakan, yaitu duku. Nah, saya tentang engineering bagaimana memisah Ya, terputus-putus ya. mensortasikan duku seperti itu. Mungkin posisinya agak bergeser biar dapat sinyal yang baik begitu, Akbar. Tadi suaranya terputus-putus. Oke. Ya, silakan coba. Tadi yang kita dengar sedikit ya, motivasinya masuk PEPI karena ada komoditas duku, Betul. gitu ya. Ini yang kita penasaran nih, ada apa dengan duku gitu kan? Ingin menciptakan mesin sortasi duku. Bagaimana M. Akbar? Ya. Silakan. Bisa diulang, Ibu? Iya, silakan. Silakan, M. Akbar. Ya, apakah masuk, Ibu? Iya, ya, sudah terdengar. Ya, baik, Ibu. Alasan saya kenapa saya memasuk kampus Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, karena saya ingin. Oke. Wah, sayang banget nih ya. Halo? Ya. Halo? Aduh, sayang sekali nih Pak. Mas Akbar. Suaranya terputus-putus, mungkin terhalang oleh sinyal yang kurang baik. Oke, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa disampaikan ya. Di kampung saya, di Ogan. Oke. Oke. Sepertinya tidak bisa dilanjutkan. Nah, tapi tadi secara garis besar kita bisa simak, walaupun baru dari awal. Jadi ingin
memiliki mesin sortasi untuk duku. Nah, kita tahu duku ini merupakan salah satu komoditas unggulan dari Sumatera Selatan. Mungkin Akbar ini dari Sumatera Selatan ini sepertinya ya. Iya. Baik, terima kasih untuk para mahasiswa PEPI yang sudah bergabung dan menyampaikan kesan serta motivasinya masuk ke PEPI ya. Baik, Pak Mardison. Ya. Terima kasih Sama-sama. untuk waktu yang sudah Bapak luangkan bergabung bersama kami di acara Saung Tani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya bisa memotivasi generasi muda. Betul. Kemudian juga para mahasiswa untuk menjadi agen-agen perubahan ya pada pembangunan pertanian. Iya, gitu ya. mantap. Baik. Terima kasih Pak Mardison atas kehadirannya. Sukses selalu untuk makasih. Dan PEPI-PEPI yang akan segera lahir. Sama-sama sukses untuk Radio Ciawi. Salam buat Pak Kapus ya. Iya, insya Allah Bapak. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi ya Pak ya. Siap. Oke, baik. Saya izin live dulu. Ya, baik. Udah foto bersama? Kita foto bersama dulu, Pak. Secara virtual kita foto bersama. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Pak Mardison. Sama-sama. Terima kasih sama-sama Mbak Tia, Mbak Margi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Tia, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita di acara Sarana dan Ruang Informasi Pertanian atau Saung Tani yang hadir sejak pukul 14 tadi ya. Betul. Dan kita sudah berbincang banyak mengenai PEPI dalam akselerasi teknologi pertanian bersama Direktur Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, Kementerian Pertanian, Dr. Mardison STP MSI. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber, teman-teman mahasiswa PEPI yang sudah bergabung, baik melalui Zoom, melalui YouTube, IG, dan juga FB. Terima kasih juga kepada kru, tim kreatif, Mbak Nita Maulida, kemudian produser siar Yudi Ilyasa, produser acara Ibu Osi Widarosita, supervisor kita Bapak Wari Kusumo, dan siapa? Mas Andri. Mas Andri. Terima kasih. Terima juga. kasih Mas Andri. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan tentunya memberikan manfaat yang banyak untuk pendengar kita, penonton kita dimanapun berada ya Mbak Tia ya. Akhirnya saya Regi Lestari dan saya Tia. Ya, menyampaikan salam pertanian. Maju, mandiri, modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semua menanam padi di sawah kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo bersama bangun pertanian kita. Ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia.
maju, mandiri modern. Satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di kota tani, satukan langkah di kota tani. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berbanyak doa, jangan lupakan ibadahmu. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak, hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Imun, imun, imun. Yuk